Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Ahmad Farisi, kelas 11 TKP 1. Saya ingin mewawancarai Ibu Via dengan guru PKWU atau guru kewirausahaan. Dengan pertanyaan pertama, apa motivasi Ibu mengajar mata pelajaran PKWU atau wirausaha? Oke, baik. Berbicara jawab, motivasi saya mengajar PKWU adalah satu, mengurangi adanya pengangguran di Indonesia. Dengan adanya seorang berwirausaha, itu akan menjadikan peluang usaha dan dia akan menjadi bosnya sendiri. Kalau berwirausaha kan dia yang mengatur waktu sendiri, mengatur uang sendiri, memanage waktu juga sendiri gitu. Jadi lebih jadi bos sih kalau wirausaha kan seperti itu. Beda halnya kalau kita itu kerja di orang, itu biasanya kita disuruh-suruh. Seperti di PT, kita akan menjadi operator, biasanya kita itu ditargetkan, ya kan? Seperti itu. Dengan pertanyaan kedua, menurut Ibu seberapa penting pendidikan kewirausahaan bagi pelajar SMK? Sangat penting karena ketika kelas 12 lulus biasanya dia akan mencari kerjaan ataupun dia bingung, ada yang belum 17 tahun, otomatis kan tidak boleh masuk PT. Jadi dia dengan berwirausaha itu membuka lapangan kerja dan dia tidak menganggur kan seperti itu. Banyak pelajar yang merasa belum siap membuka usaha setelah lulus. Apa yang seharusnya diperbaiki dari cara mengajar wirausaha di sekolah? Adanya pelajar yang tidak siap dengan wirausaha setelah lulus, itu karena satu, dia ketika materi wirausaha itu tidak ada minat untuk berwirausaha. Jadi ketika tidak ada minat, kita itu harus mengetahui dulu anak itu arahnya mau kemana sih, kerja atau berwirausaha. Setelah itu ketika kita udah mengetahui contoh si anak itu mau berwirausaha, kita harus menentukan arahnya. Apa sih yang ibaratnya kualitas di dirinya dia itu menonjolnya, seperti dia contoh menjual kebab atau bikin buket ataupun memotong rambut. Wirausaha kan tidak harus memproduksi barang, itu bisa berupa jasa juga seperti itu. Apa menurut Ibu wirausaha itu bisa dipelajari atau harus dari bakat sejak kecil? Wirausaha itu harus dipelajari dan tidak harus dari bakat sejak kecil. Soalnya gini, kadang ada seorang wirausaha yang dari kecil bisa masak, ternyata dia tidak ada kemauan untuk berwirausaha. Sedangkan seseorang yang tidak mempunyai bakat dari kecil, dia berkeinginan untuk menjadi wirausaha, dia bisa memasak atau dia mempunyai seperti keahlian jasa memotong atau cleaning service ataupun yang lain. Bagaimana cara Ibu menumbuhkan mental, pantang menyerah, dan kreativitas bisnis di kalangan pelajar? Menumbuhkan mental bagi siswa itu adalah kita mengasih motivasi dan mengasih arahan ke anak. Lebih ke detailed learning sih, seperti itu. Apa kesalahan paling sering dilakukan siswa saat menjalankan proyek usaha kecil di sekolah? Kesalahan siswa itu jarang dia itu ngasih rincian mengenai administrasi. Seringnya anak itu contoh kayak Bu Via kan ada nanti praktek terus jaga stay seperti itu ya, tapi dia itu tidak mendahulukan administrasi usaha. Jadi dia asal aja nggak tahu nanti modalnya berapa, keuntungannya berapa, itu tidak tahu. Nah itu yang akan menjadikan kerugian. Bagaimana pandangan Ibu terhadap peluang usaha anak muda 5 tahun ke depan di era digital atau AI? Pandangan saya di era digital mengenai peluang usaha untuk 5 tahun ke depan adalah, yang pertama adalah pentingnya berwirausaha sejak dini. Sebab dengan berwirausaha kita itu mengurangi pengangguran, dan yang kedua adalah dengan berwirausaha kita akan menjadi kreatif, ide-ide kita inovatif. Dan untuk ke depan 5 tahun ke depan adalah menggunakan digital marketing dengan cara menjual di TikTok, di Facebook, di via WA, di Instagram ataupun di Shopee seperti itu. Dengan kita menjual berwirausaha di situ, kita akan lebih maju seperti itu. Apa pesan Ibu untuk siswa yang ingin mandiri secara finansial sejak muda? Pesan saya, terus semangat, patah semangat, jangan putus asa, dan tentukan sejak dini arah kalian itu mau kemana.
Baik Bu, sekian dari wawancara saya. Saya mengakhiri wawancara Ibu dan sangat berterima kasih atas pendapat Ibu, dan semoga anak-anak muda sekarang bisa mulai berwirausaha dengan baik dan kreatif. Ya, sekian dari saya Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke.